Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa di Interaksi Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta perasaan beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Kadang di dalam memulai bisnis ini kita banyak melihat kelemahan-kelemahan kita di dalam analisa SWOT. Tentu yang Anda pelajari ada strength, ada kelemahan, ada opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Nah, ketika kita mengerti kelemahan-kelemahan itu, bisa jadi ada beberapa teman akan berhenti karena sudah tidak mempunyai semangat ya. Karena kelemahan-kelemahan ini adalah sebagai faktor penghambat. Nah, ada beberapa teman memang fokus di dalam kelemahan sehingga tidak melakukan action apa-apa. Bahwa kelemahan ini adalah hambatan. Salah satu kelemahan adalah tidak mempunyai modal yang cukup di dalam mulai bisnis ekspor. Jadi ketika akan berbisnis, berpikirnya adalah modal, tidak punya modal. Ingin berbisnis besar, kiriman pakai kontainer misalkan, yang membutuhkan dana yang bisa di atas 1 miliar, melihat itu tidak punya modal, akhirnya berhenti. Nah, istilahnya kelemahan-kelemahan ini tidak bisa dimanfaatkan menjadi suatu kekuatan. Tetapi ada beberapa teman-teman yang melakukan strategi ketika menemukan kelemahan-kelemahan di dalam internal perusahaan mereka, mereka membalik menjadi sesuatu kekuatan. Ya, sesuatu kekuatan yang harus dimaksimalkan. Bahwa kelemahan ini bukan sesuatu yang hambatan. Hanya sedikit, ya, hanya sedikit informasi bahwa harus dilakukan suatu strategi yang lebih maksimal di dalam melakukan bisnis ekspor. Bahkan banyak teman-teman yang merasa tidak punya kelemahan, contohnya di dunia permodalan, ya, eh, dia mempunyai kapital yang cukup. Kadang di dalam melakukan bisnis ekspor ini juga sering melakukan tergesa-gesa, ya, tergesa-gesa. Karena apa? Karena dia sudah mempunyai modal, ingin cepat-cepat berhasil di dalam bisnis ekspor. Contohnya, misalkan mengikuti pameran ke luar negeri atau pameran internasional di dalam negara kita sendiri. Nah, ini juga modal yang cukup besar karena dia mempunyai kekuatan sekitar sekitar modal itu yang cukup besar. Tetapi kadang mereka juga tidak melihat kelemahan-kelemahan lain di perusahaannya sendiri. Misalkan persiapan mereka menjadi eksportir. Bagaimana kalau ketemu eksportir? Bagaimana memanage dan lain sebagainya. Jadi ada faktor yang tergesa-gesa. Nah, ini akan jadi bumerang ketika kekuatan ini disalaharahkan. Sehingga ketika pelurunya habis, ya, artinya eh, anggaran untuk melakukan pameran, misi dagang ke luar negeri, dan sebagainya habis, tentu dia akan kesulitan untuk menjalankan bisnis ekspor selanjutnya. Dan yang didapatkan hanya berupa semacam kelihatan sebagai eksportir aja, kelihatan, ya, bertemu dengan pejabat sana di luar negeri, ikut pameran di sana, ketemu di sini, salaman dengan si A, si B, tokoh-tokoh yang menunjukkan bahwa mereka eksis. Tetapi di internal perusahaan ternyata tidak bisa melakukan ekspor. Ada juga seorang produsen misalkan, dia mempunyai kekuatan terkait dengan kapasitas suplai. Begitu obral sendiri, kirim sampel-sampel ya, memang karena mempunyai kekuatan. Ya, sampel dikirim ke sana, ikut dikirim ke sini dan sebagainya. eh, Tes pasar dan itu juga membutuhkan cost yang tinggi. Kirim ke sana, ke negara ini. Memang kelihatan sudah ekspor kemana-mana gitu ya. Tetapi actualnya ya sebelum ekspor, ya belum ekspor. Karena apa? Hanya masih berupa tes pasar ke negara A, ke negara B, kemudian jejaring dengan eh, teman-teman di luar negeri dan sebagainya, sehingga mereka kelihatannya barangnya sudah kemana-mana. Ini adalah juga suatu saat kalau dia tidak istiqomah,
istiqomah ya tentunya akan berhenti karena ternyata anggarannya juga sudah habis dan itu banyak terjadi juga ya. Kami juga kadang mikir seperti teman-teman, wah anggarannya besar sekali ya. Tapi di dalam perjalanan ya akhirnya nggak ekspor. Cuma kelihatan ekspor, ya kelihatan ekspor. Barangnya sudah di mana-mana. Realnya tidak ada. Nah ini Pak. Jadi ketika Anda mendapatkan kelemahan ini, manfaatkan jadi sesuatu kekuatan. Misalkan mempersiapkan internal perusahaan. Apakah kita sudah punya rencana kerja yang baik di dalam bisnis ekspor? Apakah kita sudah melakukan analisa SWOT, memahami kekuatan kita, memahami kelemahan kita, dan bagaimana membuat strateginya? Apakah kita sudah mempersiapkan kalau melakukan penetrasi pasar internasional? Apakah kita juga sudah mempersiapkan jika ada pelaku usaha importer yang melakukan komunikasi bisnis dengan kita? Bagaimana kita melakukan handling objection? Nah, kami sebagai coaching di beberapa tempat ya dan alhamdulillah Hindra Shoe Consulting ini ditunjuk oleh Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, mohon maaf Kalimantan Timur dan Disperindak Koperasi dan UKM di Provinsi Kalimantan Utara. Ini kami memahami pelaku usaha ini kita siapkan benar-benar menjadi eksportir dan tidak kita nilai bebukan untuk mendapatkan buyer, tetapi mereka kita kasih cara bagaimana bisa menghubungi buyer dan berkomunikasi sendiri. Sehingga ini persiapan-persiapan ini mereka merasakan bahwa ternyata ya tidak semudah itu. Ya, bagaimana mengatur offeringnya, quotation-nya itu bagaimana, membuat invoice packing list, cara menagih dan sebagainya, sampai mengatur cara bagaimana menerima pembayaran. Nah ini pun disiapkan dari awal dan mereka merasakan bahwa yes, ini ya yang realnya begini, tidak tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa. Tetapi kami juga punya target-target bahwa di dalam ekspor itu tentu juga punya target kita batasi misalkan 1 tahun gitu ya. Pengalaman kami memang 1 tahun harus ekspor gitu. Kalau nggak ekspor berarti ada sesuatu yang salah. Nah, jadi ada beberapa teman-teman ketika mengalami kelemahan-kelemahan itu dia sibuk untuk memperbaiki internal perusahaannya. Ya, bekerja di malam hari, menggunakan laptop, ya, menulis segala rencana bisnisnya, membangun komunikasi, membangun promosinya bagaimana ya, networking step by step. Nah, di situ ya. Jadi tidak mesti harus keluar duit yang banyak. Karena apa? Itu tadi. Kelemahan adalah ketika modal terbatas, tetapi kita bisa memanfaatkan kelemahan itu menjadi sesuatu kekuatan bagi kita. Kami pun juga sudah paham seperti itu karena perusahaan saya sendiri dimulai dari banyak kelemahan. Salah satunya adalah permodalan. Nah, di situ kita bisa lolos dari banyak hutang sehingga menjadi zero hutang dalam waktu yang singkat. Artinya kami sudah tidak mempunyai hutang sama sekali dan alhamdulillah. Nah, ini juga kita memanfaatkan kelemahan kita untuk semangat untuk berbisnis ini dan memanfaatkan menjadi kekuatan kita. Nah, rekan pejuang ekspor. Jadi ada jangan ragu-ragu bagi teman-teman yang banyak kelemahan, manfaatkan kelemahan itu menjadi kekuatan Anda. Dan itu tentunya selalu mohon petunjuk kepada Allah SWT agar kita selalu diberikan kekuatan untuk menjalankan bisnis ekspor ini dengan cara-cara yang benar dan diridhoi oleh Allah SWT. Demikian sedikit sharing dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.